Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza Devi Kartika. Teman-teman semua bisa panggil saya Nur. Saya asisten Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kali ini kita akan belajar mengenai gametogenesis. Seperti yang teman-teman mungkin sudah pelajari di perkuliahan, gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel gamet dari jantan dan betina, seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari kita belajar mengenai gametogenesis? Ya, jadi ketika kita belajar gametogenesis, kita itu akan belajar mengenai proses-proses pembentukan sel gamet dari ternak jantan dan betina, sehingga kita bisa mengerti gitu gimana sih bentuk sempurnanya, seperti apa sih sel gamet ternak jantan dan sel gamet ternak betina, seperti itu. Lalu pengaplikasiannya kita belajar gametogenesis ini apa sih, kayak gitu kan. Jadi ketika teman-teman lulus nanti, salah satu peluang kerja yang bisa teman-teman lakukan itu menjadi seorang inseminator. Nah, ketika kalian terjun di lapangan nanti akan ada banyak sekali kasus yang akan kalian alami gitu. Misalnya salah satunya nantinya yang bisa jadi kalian temui yaitu tingkat keberhasilan IB yang rendah, seperti itu. Contohnya misalnya ada satu ternak betina, dia sudah 4-5 kali di IB, tapi kenapa nggak bunting-bunting, seperti itu misalnya yang dikatakan peternak akhirnya. Kemudian kalian bisa itu meninjau kembali kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Faktor keberhasilan IB itu kan ada 4. Nah, salah satunya di situ ada kualitas semen, seperti itu. Nah, dari kalian belajar gametogenesis, kemudian kalian mengaitkan dengan kasus yang kalian alami di lapangan, berarti kalian bisa tuh kemudian mengambil straw semen yang kalian punya, kemudian kalian uji kualitasnya, dan kita lihat misalnya uji mikroskopisnya kita lihat, kemudian menunjukkan ternyata dia memiliki motilitas yang rendah, kemudian banyak sperma yang abnormal, yang belum sempurna, tapi dia sudah ada di dalam straw semen itu. Seperti itu contoh pengaplikasian dari kita belajar gametogenesis. Nah, sekarang kita akan belajar gametogenesis pada ternak jantan. Pada ternak jantan, proses pembentukan sel gametnya itu disebut spermatogenesis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak jantan sebelumnya, proses spermatogenesis itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kemudian tahap-tahap spermatogenesisnya, yang pertama itu ada spermatogonium. Spermatogonium ini masih memiliki kromosom 2M yang disebut juga dengan diploid. Jadi dia masih bersifat diploid. Nah, spermatogonium ini nanti akan mengalami fase mitosis. Fase mitosis pada spermatogenesis itu disebut juga dengan istilah spermatositogenesis. Nah, setelah spermatogonium ini mengalami fase mitosis, dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini juga masih memiliki kromosom diploid. Kemudian spermatosit primer di sini akan
membelah lagi, memasuki fase meiosis 1, yang disebut juga sebagai spermiogenesis tahapnya, spermiogenesis. Nah, pada tahap meiosis 1 ini, spermatosit primer akan berubah menjadi apa? Menjadi spermatosit sekunder. Nah, karena dia sudah mengalami fase meiosis 1, dia berubah yang tadinya diploid menjadi haploid. Nah, kemudian setelah dia mengalami fase meiosis 1 dan berubah menjadi spermatosit sekunder, dia akan membelah lagi, mengalami fase meiosis 2 menjadi spermatid. Berubah menjadi spermatid yang juga memiliki apa? Kromosom haploid, bersifat haploid. Nah, setelah dia berubah menjadi spermatid, dia akan berdiferensiasi. Jadi kan dia udah mengalami fase mitosis 1, meiosis 1, meiosis 2, dia akan berdiferensiasi. Menjadi sperma yang sesungguhnya. Maaf, jelek gambarnya. Nah, ini disebut dengan sperma. Nah, pada tahap diferensiasi ini nantinya dia akan mengalami penyempurnaan yang semula hanya ada ininya, hanya ada kepala, kemudian hanya ada nukleusnya, kemudian sitoplasma. Dia akan beregenerasi menjadi sperma yang seutuhnya, yang sempurna, yaitu memiliki ekor seperti itu untuk bergerak si sperma. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, diizinkan bertanya melalui chatroom asisten masing-masing maupun pada kolom chat di bawah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi mengenai gametogenesis ternak jantan, selanjutnya di sini perkenalkan saya Nisa Asmara akan melanjutkan materi mengenai gametogenesis pada ternak betina. Gametogenesis pada ternak betina, prosesnya disebut dengan oogenesis. Oogenesis ini akan terjadi di ovarium. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu diawali dengan bakal sel telur atau yang disebut dengan oogonium yang sifatnya adalah diploid akan mengalami proses pembelahan secara mitosis.
membentuk ootit dan badan polar. Nah, ootit ini akan terjadi diferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Nah, selanjutnya badan polar ini akan lisis seperti itu. Apabila teman-teman semuanya ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui room chat bersama dengan asisten atau melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Casmuti. Saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet. Nah, untuk yang pertama yaitu morfologi sel gamet jantan atau morfologi sperma. Nah, morfologi sperma. Sperma ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, sama ekor. Nah, untuk bagian kepala sendiri terdiri menjadi 3. Ada akrosom, nukleus, dan sentriol. Pada akrosom ini menghasilkan enzim hyaluronidase dan enzim akrosin, di mana enzim hyaluronidase ini berfungsi untuk menembus ovum pada bagian korona radiata, sedangkan enzim akrosin berfungsi untuk membantu sperma dalam menembus zona pellucidum. Bagian selanjutnya yaitu ada nukleus. Nukleus ini berisi mengenai materi genetik dan mengatur aktivitas pada sel sperma. Selanjutnya ada sentriol, di mana sentriol ini sebagai penghubung antara kepala dengan badan. Sampai sini ya, paham? Nah, selanjutnya yaitu pada bagian badan sperma. Nah, badan sperma ini terdiri dari mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel dan menghasilkan energi untuk membantu agar ekor ini dapat bergerak. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ekor, di mana ekor ini sebagai alat penggerak pada sperma untuk membantu sperma menembus ovum. Itu yang menggerakkan adalah ekor. Nah, pada sperma ini secara keseluruhan dilindungi oleh membran, di mana membran yang melindungi sperma ini dinamakan sebagai membran plasma. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai morfologi sel gamet. Terima kasih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui room chat dengan asisten. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang morfologi sel ovum atau sel gamet betina. Di sini sudah ada gambar dari morfologi sel ovum yang terdiri dari beberapa bagian-bagian, yang mana setiap bagian nanti akan memiliki fungsi tersendiri. Langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling luar terlebih dahulu, itu ada korona radiata. Nah, korona radiata ini merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel granulosa atau disebut dengan kumulus ooporus. Nah, selanjutnya di korona radiata ini dia juga sebagai tempat transportasi sel nutrisi si oosit ini. Setelah itu, apabila terjadi fertilisasi, sperma yang datang akan menembus bagian terluar terlebih dahulu, yaitu menembus korona radiata dengan enzim hyaluronidase yang ada. Nah, sampai di sini paham? Selanjutnya kita menuju ke zona pellucida. Zona pellucida ini berbasis glikoprotein, yang mana di zona pellucida ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama ada ZP1, kedua ZP2, dan ketiga ZP3. ZP1, ZP2, dan ZP3 ini memiliki fungsi tersendiri. Nah, pada ZP1 ini dia menghubungkan antara ZP2
dan ZP3. ZP2 dan ZP3 ini akan bekerja sama dengan membran vitelin. Sperma yang sudah melewati korona radiata tadi menuju ke zona pelusida. Pada bagian ZP2 ini akan terjadi blokade sperma agar tidak ada sperma lebih dari satu yang masuk ke dalam ovum atau disebut polispermi. Nah, si ZP3 ini dia memberikan sinyal bersama membran vitelin kepada ZP2 agar terjadi blokade. Jadi antara ZP2, ZP3 dan membran vitelin ini saling berkaitan ya, mereka terhubung satu sama lain supaya terjadi blokade karena diberikan sinyal oleh ZP3 dan membran vitelin ini tadi. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai tempat pelepasan atau tempat pemutusan kepala dan ekor sperma. Kepala dan ekor sperma yang sudah putus tadi, kepalanya akan bergerak menuju ke nukleus dan ekornya tertinggal. Nah, selanjutnya di bagian nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai tempat aktivitas sel yang ada. Selain itu, di nukleus itu berisi informasi genetik yang mana informasi genetik itu mengandung karakteristik keturunan dari si sel ovum itu tadi. Demikian penjelasan mengenai gametogenesis dan morfologi sel gamet. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya kepada asisten masing-masing. Nah, kami dari tim asisten memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.